Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfinasi dari Prodi PGMI kelas 4C. Nah, materi pertama itu ada deskripsi benda. Menurut Gareth Carafe, kata benda atau nomina itu segala kata yang bisa dijelaskan atau diperluas dengan kata sifat. Nah, lalu apa sih yang membedakan antara kata benda konkret dan kata benda abstrak? Jika kata benda konkret itu bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa kita sentuh oleh panca indera kita. Nah, sedangkan kata benda abstrak itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita sentuh oleh panca indera kita. Contoh benda konkret itu seperti mobil, laptop, uang, meja, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana jika kita membuatnya dengan sebuah kalimat gitu? Misalkan ya, ada Esa itu nama orang, kemudian ada handphone dan ada kursi. Kita bisa melihat ketiga objek tersebut. Esa kita bisa melihatnya. Kemudian handphone kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya, kita bisa merabanya. Kemudian ada kursi, kita juga bisa melihat kursi, bisa meraba kursi. Lalu bagaimana jika kita membuat ketiga objek tersebut menjadi sebuah kalimat? Menjadi Esa bermain handphone di kursi. Contoh benda abstrak itu seperti keindahan, kerugian, keuntungan, udara, ide gitu. Lalu kita ambil contoh satu kebaikan. Kalau kita buat menjadi sebuah kalimat seperti ini. Berbuatlah kebaikan di mana saja kita berada. Kebaikan kan kita nggak tahu apa yang orang lain lakukan, kebaikan apa yang orang lain lakukan gitu. Maka dari itu kata benda abstrak itu tidak bisa kita lihat kan oleh panca indera kita. Materi selanjutnya ada identifikasi diri. Identitas diri merupakan kesadaran seseorang untuk menempatkan atau memberi arti pada dirinya sebagai seorang pribadi yang memiliki pribadi yang unik serta memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kelompoknya. Cara menulis nama diri. Nah, cara menulis nama diri ini diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Contohnya nama diri orang, yaitu Ahmad. Nah, nama Ahmad ini itu kan di dunia itu kan banyak, kayak tidak hanya satu-satunya saja. Jika ada nama Ahmad lainnya, pasti itu bukan nama Ahmad yang itu gitu ya, bukan Ahmad yang kita maksud. Jadi, nama Ahmad itu tidak diturunkan dari suatu genus atau superordinat yang bernama Ahmad dan tidak juga memiliki spesies atau subordinat Ahmad di bawahnya. Cara menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Marga atau nama keluarga itu merupakan ciri khas sebagai pengenal seseorang dari asal-usul keluarga. Nah, biasanya itu ada di belakang nama diri. Menulis nama keluarga dengan gelar kekerabatan itu berbeda-beda. Tidak semua memiliki gelar kekerabatan seperti adat Medan. Cara penulisannya itu biasanya itu diletakkan di belakang. Contohnya alifah lubis. Kata lubis itu menunjukkan gelar dari adat tersebut. Karakteristik nama diri dan keluarga. Nah, nama mengandung gelar bangsawan di Indonesia. Istilah bangsawan ini sering disamakan dengan keturunan raja. Gelar bangsawan itu diberikan kepada masyarakat keraton dan orang-orang di luar keraton yang dianggapnya itu berjasa pada keraton. Nah, gelar bangsawan ini turun-menurun, bisa dari orang tua kepada anaknya. Contohnya, di Jawa itu biasanya dengan nama diri Raden Ajeng Kartini. Menuliskan nama teman sejawat dengan status sosialnya. Di golongan di masyarakat Aceh itu ada golongan rakyat biasa, ada hartawan, ada ulama atau cendekiawan, kemudian ada kaum bangsawan, ada gelar adat. Nah, gelar adat ini biasanya itu untuk orang yang penting dan punya jabatan. Misalkan ada laksamana, terus ada tengku, ada imam mukmin, terus ada gelar bangsawan seperti cut, tengku. Itu dari yang punya garis kerajaan, keturunan kerajaan.
Materi selanjutnya ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan. Nah, kalimat sapaan ini biasanya digunakan untuk kita menegur orang, menyapa orang, atau menyebut nama orang atau pihak kedua. Jenis-jenis sapaan. Nah, jenis-jenis sapaan itu ada sapaan nama diri, sapaan provina persona, sapaan gelar, sapaan kekerabatan, sapaan jabatan dan pangkat, dan sapaan profesi. Ciri-ciri kalimat sapaan itu biasanya tidak memiliki perbendaharaan kosakata sendiri, melainkan memakai kata-kata perbendaharaan nama diri serta kata nama perkerabatan. Kalimat sapaan hormat, contohnya seperti ini. Selamat siang Nyonya, mari saya antar ke ruang aula. Kemudian ada contoh kalimat sapaan biasa. Contohnya, halo semuanya, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Kalimat sapaan untuk teman sebaya. Oh Irin, mau kemana kamu? Kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Materi selanjutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog itu percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, sedangkan prolog itu bagian awal atau bagian pembukaan dari sebuah naskah yang menerangkan sebuah latar belakang dari awal sebuah kejadian. Sedangkan dari epilog itu bagian akhir yang biasanya itu berupa kesimpulan dari sebuah cerita, biasanya itu penutupnya. Contoh dari prolog, dialog, dan epilog kita ambil dari cerita rakyat Malin Kundang. Nah, prolog dari cerita Malin Kundang ini adalah Malin Kundang adalah seorang anak yang sudah lama meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara mengadu nasib di sebuah kota dan ia sudah lama meninggalkan ibunya seorang diri di tanah kelahirannya. Contoh dialog dari cerita rakyat Malin Kundang. Istriku, inilah tanah kelahiranku. Sungguh indah sekali Kanda tanah kelahiranmu. Ibunya. Malin, kaukah itu nak? Putri. Siapa wanita itu Kanda? Aku juga tidak tahu Dinda. Mungkin itu pengemis yang ingin meminta sumbangan dari kita. Udah, jangan pedulikan dia Dinda. Contoh epilog dari cerita rakyat Malin Kundang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh petir datang menggelegar yang mengakibatkan kapal Malin Kundang terbalik. Seketika kilat menyambar tubuh Malin Kundang dan anehnya, seketika Malin Kundang berubah menjadi batu. Itulah kekuatan dari seorang ibu. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada ibu kita. Berdialog dengan teman sejawat. Contohnya kita ambil dialog yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Selamat pagi Bu Rina. Bu Intan. Selamat pagi Bu, silakan masuk. Terima kasih Bu. Mari silakan duduk Bu. Bu, bagaimana kabar keluarga kecilnya? Si kecil udah berapa umurnya Bu? Udah bisa apa aja? Alhamdulillah di rumah kabarnya baik. Si kecil udah 9 bulan Bu. Udah bisa jalan juga. Wah, pasti sedang lucu-lucunya ya Bu. Pasti rame di rumah. Oh iya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu Bu? Selanjutnya ada materi jenis-jenis membaca. Perlu kita ketahui ada 4 keterampilan berbahasa. Salah satunya itu keterampilan membaca. Nah, membaca itu apa sih? Membaca merupakan kegiatan yang bisa membawa kita untuk memahami dan mengenal banyak hal. Nah, dengan kita membaca, kita itu banyak juga pengetahuan yang kita dapat, yang kita serap. Contohnya itu setiap mata kuliah Bapak Didin.
Pak Didim memerintahkan kita untuk membaca makalah kelompok selama 15 menit. Nah, dari situ sebelumnya kita tidak tahu kan apa itu epilog, apa itu dialog, apa itu prolog, apa saja jenis-jenis pembaca, apa itu membaca. Nah, dari sini kita bisa tahu pentingnya membaca. Maka dari itu sangat penting untuk kita membaca dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Jenis-jenis membaca menurut Tarigan pada tahun 2008 di halaman 11 sampai 13, jenis-jenis membaca itu ada 2. Yang pertama itu membaca nyaring. Apa sih membaca nyaring itu? Membaca nyaring itu berarti kegiatan membaca yang dibacanya itu secara jelas, secara lantang dibaca bersama-sama dengan pendengar untuk menangkap sebuah informasi dari teks bacaan. Lalu apa itu membaca senyap atau membaca dalam hati? Nah, membaca senyap atau membaca dalam hati ini kegiatan membaca yang tidak bersuara. Artinya membaca di dalam hati dan memahami bacaan yang dibaca secara diam dalam hati. Lalu menurut Tarigan pada tahun 1997 di halaman 30 sampai 31 dan Haras pada tahun 2009 di halaman 5, cakupan bahan bacaan itu dibedakan menjadi 2 jenis kegiatan membaca. Yang pertama itu ada membaca ekstensif. Nah, pada membaca ekstensif ini dibagi lagi, yaitu yang pertama ada membaca survei. Contohnya itu seperti daftar isi, judul-judul bab, terus membaca nama penulis gitu. Nah, yang kedua itu ada membaca sekilas, contohnya seperti membaca koran. Nah, yang terakhir itu dalam membaca ekstensif itu ada membaca dangkal, contohnya itu seperti membaca novel, membaca komik gitu. Lalu ada membaca intensif, itu contohnya membaca pemahaman. Selanjutnya ada definisi membaca petunjuk. Petunjuk itu apa sih? Petunjuk itu berarti memberi tahu, memberi arahan, kemudian memberi bimbingan atau memberi pedoman untuk apa yang kita lakukan untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya ada contoh wacana atau teks untuk membaca petunjuk. Petunjuk kita ambil contoh petunjuk penggunaan televisi. Bagaimana sih cara menyalakan televisi? Nah, yang pertama itu kita pasang dulu steker pada colokan atau stop kontak. Setelah itu kita tekan tombol power pada remote TV untuk menyalakan TV. Kemudian gunakan remote untuk memindahkan dari channel ke channel yang lain. Dari remote nih kita pindahkan tuh channelnya mau channel apa gitu. Selanjutnya tekan tombol volume pada remote. Kemudian jika ingin mengecilkan volumenya atau memperbesar suara pada TV, kita tekan tombol volumenya. Nah, yang terakhir, kalau sudah selesai menonton televisi, klik tombol power off yang ada pada remote dan cabut kembali steker pada stop kontak. Materi selanjutnya ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang penyajiannya menggunakan kata-kata yang indah dan penuh makna. Nah, puisi sendiri ini mempunyai karakteristik, yaitu dalam penulisannya terdiri dari bait yang di dalamnya itu terdiri dari baris-baris. Lalu bagaimana sih cara membaca puisi? Nah, cara membaca puisi itu yang pertama kita harus membaca dengan intonasi yang jelas. Kemudian mimik wajah yang digunakan itu juga harus tepat sesuai dengan isi puisi. Selanjutnya bahasa tubuh harus tepat juga. Nah, yang keempat menggunakan irama pemenggalan atau jeda harus tepat. Dan yang terakhir harus menekankan pada bagian puisi tertentu. Nah, sama juga membaca teks itu pelafalan intonasinya itu juga harus tepat dalam membacanya. Materi selanjutnya adalah menulis tegak sambung. Menulis tegak bersambung adalah menggabungkan huruf secara bersamaan untuk membentuk suatu kata dengan gerakan tangan yang bersambung. Nah, apa saja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis tegak bersambung? Yang pertama, kita harus memposisikan diri dalam menulis. Yang kedua, membuat pola huruf, melingkar, lurus, dan berputar. Nah, yang ketiga, memperhatikan huruf.
Dan yang keempat, memonitor dan mengobservasi. Dan yang terakhir, menganalisis. Selanjutnya, materi ringkasan. Ringkasan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menyajikan sebuah karangan yang panjang ke dalam karangan yang lebih singkat dan efektif. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun ringkasan. Yang pertama, kita perlu membacanya terlebih dahulu. Kita perlu baca dulu bahan bacaannya. Nah, yang kedua, kita seleksi isi bacaan tersebut. Nah, yang ketiga, kita tulis setelah diseleksi. Nah, yang keempat, itu kita membandingkan atau memeriksa kembali tulisannya. Selanjutnya ada contoh ringkasan fiksi novel Ketika Tuhan Jatuh Cinta karya Wahyu Sujani. Materi selanjutnya adalah parafrase. Parafrase merupakan penulisan kembali sebuah karya atau menguraikan kembali tulisan yang terkandung tanpa mengurangi makna asli yang terkandung dalam tulisan tersebut. Langkah-langkah memparafrase. Yang pertama, itu kita baca dulu secara lengkap referensi yang dijadikan pedoman. Nah, yang kedua, kita cari ide pokok di setiap paragrafnya. Yang ketiga, pahami makna tersurat. Yang keempat, pahami makna tersiratnya. Dan yang kelima, tulis kembali inti pikiran yang didapat. Dan yang terakhir, tulis sumber dan cantumkan daftar pustakanya. Selanjutnya tentang surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi merupakan sebuah informasi yang ditulis dan biasanya itu ditulis untuk kepentingan perseorangan, instansi, atau organisasi. Sedangkan surat pribadi merupakan surat yang ditulis untuk perseorangan atau kepentingan pribadi. Berikutnya ada contoh surat resmi dan surat pribadi. Nah, surat resmi ini terdapat karakteristik seperti kod surat, tanggal surat, dan terdapat nomor surat lampiran serta hal dan juga alamat surat. Sedangkan contoh surat pribadi itu tidak terdapat karakteristik. Surat pribadi itu bebas gitu isinya. Selanjutnya tentang formulir dan kwitansi. Formulir merupakan selembaran kertas yang isinya itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi oleh pengguna data. Kwitansi merupakan tanda bukti transaksi atau pembayaran uang. Nah, biasanya itu disebut dengan nota tagihan. Jenis formulir itu ada formulir intern, itu contohnya itu seperti tiket-tiket biaya, terus formulir pengeluaran, order-order pabrik, terus permohonan bahan-bahan. Kemudian formulir ekstern, itu contohnya seperti order pembelian. Nah, materi yang terakhir yaitu tentang naskah pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan untuk menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan secara lisan di depan umum. Sebelum berpidato, kita harus menyiapkan naskahnya terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam menulis pidato. Yang pertama itu kita menentukan maksud. Maksud kita menulis pidato itu untuk apa? Nah, yang kedua itu menganalisis pendengar dan situasi. Nah, yang ketiga itu memilih dan menyempitkan topik.